Ya, selamat pagi jemaat semua yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 9, mari kita akan mulai kebaktian kita. Beberapa kita yang ada pada hari ini, semua kita dan semua boleh berdiri. Terlebih dahulu kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu Tuhan bagi kami semua Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, sebentar Tuhan yang akan memuji melangkah nama-Mu Tuhan, mengagungkan nama-Mu, ternyata Tuhan sampai menolong kami semua Tuhan. Tuhan, kita berdoa Tuhan, pada saat ini Tuhan ada jemaat-jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan Tuhan, percepatkan langkah mereka Tuhan menuju ke tempat ini Tuhan, ke rumah-Mu Tuhan, bersama-sama dengan kami semua memuji melangkah nama-Mu Tuhan. Dan nama Tuhan saja yang dipuji, biar nama Tuhan saja yang ditinggikan Tuhan, kepada kami yang ada saat ini Tuhan, bisa menunjukkan nama Tuhan. Sebelum kami masuk terlalu dalam lagi Tuhan, mari Tuhan ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan. Dan kami semua layaknya untuk memuji mereka nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang tidak fokus pada pagi hari ini Tuhan. Serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, dari rambut sampai ujung kaki Tuhan, Tuhan menaunginya Tuhan. Juga firman yang ada diberitakan nantinya Tuhan dapat menguatkan kami semua, dapat membangun jiwa kami, dapat membangun keimanan kami. Semua kiranya kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Nama Tuhan Yesus Kristus kami akan berdoa dan mengucap syukur, siap memuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Stop diri. Tuhan ku masuk. Masuk keluar
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Yesus, haleluya.
lagi, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita masih puji Tuhan, kita akan puji Tuhan. Mari kita semua dengan semangat saudara ya. Haleluya. Amin.
sukacita, dengan semangat dan dengan gerakan, karena kita memuji memuliakan Tuhan.
lagi dengan semangat dan kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyembah Tuhan dalam sikap penyembahan. Engkau ada. Haleluya Yesus. Terima kasih pagi hari ini kami sudah memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami, memampukan kami, merapi kami, pendengaran hati dan kepikiran kami untuk senantiasa menerima kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan boleh mendapatkan tempat yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami. Pakai hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk melayani firman Tuhan pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan sembunyikan hamba-Mu di belakang salib kemuliaan-Mu. Pinjam bibir mulut hamba-Mu menjadi saluran berkat, sehingga Tuhan boleh pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi siapa saja yang mendengarkan akan firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu sambil mengucap syukur di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya Tuhan senantiasa menyertai di dalam kehidupan kita semua yang ada. Nah, pagi hari ini kita tetap semangat ya, kita tetap sabar di dalam
menghadapi kehidupan ini, kita masih kegiatan secara online dari rumah atau melakukan ibadah, tapi ini saya percaya tidak mengurangi rasa sukacita, rasa syukur kita kepada Tuhan di dalam kita mau tetap fokus kepada Tuhan di dalam mendengarkan firman Tuhan. Pagi ini saya beri tema firman Tuhan yaitu lulus ujian atau pass the test ya. Mari kita buka di dalam beberapa ayat di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-32. 2 Tawarikh pasal yang ke-32 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib raja Asyur menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubur dan berniat merebutnya. Ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota, dan mereka itu bersedia membantunya. Maka berkumpullah banyak orang, mereka menutup semua mata air dan sungai yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu. Kata mereka, mengapa raja-raja Asyur harus mendapat banyak air kalau mereka datang? Dengan sekuat tenaga Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Ayat yang ke-8, yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan melihat firman Tuhan yang kita sudah baca tadi. Bagaimana tadi saya katakan bahwa firman Tuhan kita saat ini bertema atau judulnya lulus ujian. Nah, kita semua pernah menghadapi ujian dalam hidup kita ya. Saya percaya tidak ada yang tidak pernah menghadapi ujian. Tidak ada yang tidak pernah menghadapi masalah, problema di dalam kehidupan saya dan saudara. Ada banyak ujian-ujian yang harus kita hadapi. Ada yang diuji kesabarannya, ya. Ada yang menghadapi ujian dalam pekerjaan mungkin, di dalam ekonomi, di dalam keuangan, dalam kesehatan. Apalagi sekarang ini kita diuji dengan pandemik yang sampai hari ini belum juga berlalu di negara kita ini, ada di sekitar saya dan saudara, yang harus kita hadapi. Tuhan, yang harus kita hadapi ini merupakan suatu ujian bagi saya dan saudara, dan mungkin juga ada penyakit-penyakit yang lain yang harus diperhadapkan di dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, jadi ada banyak. Mungkin juga ada yang diuji di dalam hubungan, di dalam suatu keluarga, atau di dalam pertemanan, di dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Ada banyak yang mungkin saudara hadapi, yang saya hadapi di dalam kehidupan kita semua yang ada. Dan doa saya adalah kita semua pasti akan lulus di dalam ujian demi ujian yang harus saya dan saudara hadapi ini. Kita lulus ujian, pass the test, kita lulus. Oleh karena itu, mari saya dan saudara kita senantiasa belajar dari suatu kisah yang ada di dalam Alkitab yang kita bisa pelajari pagi hari ini. Kisah daripada Hizkia ya. Kita lihat di sana kisah daripada Hizkia yang bagaimana Hizkia boleh lulus di dalam ujian yang kita sudah baca di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-32. Ini satu pasal saudara bisa baca di rumah nanti pasal-pasal ayat-ayat yang lain, tapi tadi kita sudah baca ayat 1 sampai 8. Saudaraku, kalau kita lihat di sini di dalam ayat yang pertama, di dalam ayat yang pertama ada sesuatu yang agak aneh di sini ya, sebab di sini Alkitab mencatat bahwa setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, ia malah mendapat serangan yang besar ya.
kita lihat di sana bahwa ayatnya yang pertama, setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib Raja Asyur menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Nah saudaraku, Hizkia, kalau kita lihat di sana, ini sesuatu yang aneh secara logika pemikiran kita sebagai manusia yang ada, ya. Hizkia, dia menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Dia menunjukkan loyalitasnya kepada Tuhan. Hizkia dekat dengan Tuhan, tetapi malah di saat dia dekat dengan Tuhan, di saat kesetiaannya kepada Tuhan, dia mengalami tantangan yang ada. Ada serangan yang datang di dalam kehidupan Hizkia dan pasukannya yang ada. Nah saudaraku, mengapa justru setelah Hizkia dia menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan, dia malah mendapatkan serangan yang besar? Bukan serangan yang kecil. Kalau kita baca di sana, ada serangan yang besar yang datang menimpa di dalam kehidupan daripada Hizkia dan pasukan yang ada pada saat itu. Sebab saudaraku, di mata Tuhan hanya melalui ujian. Di mata Tuhan hanya melalui ujian kita bisa lulus. Hanya melalui ujian kita bisa lebih lagi di dalam iman kita kepada Tuhan. Hanya dengan ujian saya dan saudara bisa naik ke level yang lebih tinggi. Haleluya. Jadi kita akan stagnasi, kita akan diam di tempat di mana level saya dan saudara kita berada sekarang ini. Kita akan stagnasi kalau tidak ada ujian. Tetapi kalau ada ujian, saya dan saudara akan naik ke level yang berada lebih tinggi lagi dari sekarang ini, dari saya dan saudara hadapi pada saat ini. Jadi saudaraku, justru karena Tuhan ingin membawa saya dan saudara untuk kita naik kepada tingkat iman kita lebih tinggi lagi, pada tingkat level lebih tinggi lagi, maka Tuhan akan memberikan berkat, memberikan kesempatan kepada saya dan saudara, yaitu kita kesempatan untuk masuk di dalam ujian. Di dalam sekuler juga secara pendidikan kan kita tahu bahwa untuk naik ke level atau ke kelas, ke tingkat yang lebih tinggi lagi, ke kelas yang lebih tinggi lagi, pasti harus lewati ujian, harus lewati ujian, ya. Nah demikian kita juga di dalam Tuhan. Nah, jadi karena Hizkia sudah menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan berkat kepadanya. Tuhan memberikan kesempatan untuk naik ke tingkat lebih tinggi lagi kepada Hizkia. Nah kalau saat ini kita sedang menghadapi ujian, saya dan saudara sedang menghadapi ujian yang kita hadapi dengan keadaan semakin memburuk. Kalau kita lihat dengan dunia yang ada ini, di dalam segala hal yang ada di dalam kehidupan kita, keadaan ekonomi mungkin semakin merosot, di dalam keuangan, dalam segala hal, mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang di dalam kesehatan juga mengalami hal-hal yang tidak mengenakan yang harus saya dan saudara hadapi. Tapi saudaraku, mari sadarlah bahwa ujian itu akan memberi berkat. Ingatlah, kita imani bahwa ujian yang saya dan saudara hadapi ini akan membawa berkat bagi saya dan saudara. Karena di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 di sana dikatakan bahwa bersukacita atas ujian yang saya dan saudara alami. Bersukacita atas ujian yang kita alami. Karena kita percaya bahwa ujian yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, Tuhan tahu kemampuan kita. Di dalam Yakobus 1 ayat 2 dan ayat ketiga juga di sana dikatakan bahwa ujian iman yang menghasilkan ketekunan. Di dalam kita menghadapi ujian terhadap iman kita, di sana akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu akan membawakan hasil yang tidak sia-sia di dalam Tuhan. Jadi jangan sampai kita salah berpikir ya saudaraku. Jangan sampai kita mengira bahwa kalau kita sedang menghadapi sesuatu yang tidak enak, menghadapi suatu masalah, menghadapi suatu pergumulan, maka sudah pasti itu bisa itu karena kita berbuat
berbuat dosa. Belum tentu saudaraku, karena kita sudah berbuat kesalahan atau sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Itu belum tentu. Hizkia, kalau kita lihat di dalam kisah firman Tuhan pagi hari ini, Hizkia diserang oleh Raja Asyur. Dia diserang oleh Raja Asyur ini bukan karena dia berbuat dosa, bukan karena Hizkia melakukan suatu kesalahan di hadapan Tuhan. Malah sebaliknya, karena dia sudah menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Di dalam 2 Tawarik 31 ayat 20 sampai ayat 21. Di sana kalau kita lihat bahwa di sana Hizkia menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Nah, saudaraku, inilah yang mendatangkan ujian itu dalam hidupnya. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan. Itu yang sudah dilakukan oleh Hizkia. Itu sebabnya Allah memberikan kesempatan kepada Hizkia untuk naik imannya ke tingkat yang lebih tinggi lagi, ke level yang lebih tinggi lagi. Nah, kalau saat ini kita sedang menghadapi ujian, maka kita yakin dan percaya kita boleh mengoreksi diri saya dan saudara. Apakah ada dosa kesalahan dalam hidup kita? Kalau kita ada dosa, mari kita bertobat kepada Tuhan dan minta ampun, maka kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi kalau kesetiaan kita terus kepada Tuhan, saya percaya bahwa ini akan membuat saya dan saudara untuk naik kepada tingkatan iman kita lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Kita teruji, dan Tuhan sanggup memulihkan saya dan saudara. Kita akan melihat perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Ya saudaraku, jadi tidak salah kita tidak perlu bertanya-tanya kepada Tuhan, aku salah apa? Padahal saudara tidak melakukan suatu kesalahan. Kita tidak perlu bertanya-tanya kepada Tuhan. Bukan karena kesalahan kita, maka kita menghadapi ujian yang bertubi-tubi mungkin yang harus saya dan saudara alami. Tapi sebaliknya mari kita percaya bahwa di dalam semuanya ini ada maksud Tuhan. Ada maksud Tuhan yang sedang Tuhan nyatakan. Tuhan sedang berkarya di dalam kehidupan kita untuk membawa saya dan saudara kepada tingkat iman level yang lebih tinggi lagi. Nah, saudaraku, pertanyaan di sini, bagaimanakah cara untuk kita bisa lulus di dalam ujiannya yang Tuhan boleh nyatakan hari-hari ini di dalam kehidupan saya dan saudara? Ada 4 hal yang saya sampaikan di sini. Yang pertama, kita lihat di dalam kisah Hizkia di sini. Yang pertama yaitu Hizkia menutup semua mata air. Ayat 2 dan ayat yang ketiga, di sana dikatakan, ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota, dan mereka itu bersedia membantunya. Jadi yang pertama saudaraku, Hizkia dia menutup mata air ada ya, supaya kita bisa menang perang dan lulus ujian yang ada. Supaya Hizkia bisa lulus di dalam ujian yang Tuhan nyatakan, Hizkia dia harus menutup semua yang menguntungkan lawan dan merugikan diri sendiri. Ya, yang menguntungkan lawan dan merugikan Hizkia dan pasukannya yang ada. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Supaya kita lulus di dalam ujian, mari kita punya strategi seperti Hizkia. Kita harus menutup semua keuntungan-keuntungan para lawan saya dan saudara. Siapakah lawan kita? Yaitu iblis, kuasa kegelapan itu. Kita berusaha untuk tidak memberikan celah kepada iblis, tidak akan memberikan celah kepada kuasa kegelapan, atau tidak memberikan celah kepada dosa-dosa yang ada. Dan semuanya itu kita lakukan untuk supaya tidak merugikan diri saya dan saudara, mendirikan diri kita sendiri yang ada, supaya bisa memberikan keuntungan bagi kita semua yang ada. Jadi demikian juga hal dengan saya dan saudara yang ada. Kita harus menutup segala yang bisa menggoda di dalam kita untuk jatuh di dalam hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dalam hal-hal yang negatif. Mengapa saudaraku? Mengapa? Ini semua akan menjadi celah bagi iblis untuk kita membuat kita kalah di dalam peperangan. Ini akan membuat saya dan saudara gagal di dalam menghadapi ujian yang sementara kita hadapi hari-hari ini. Sebaliknya, kalau kita mau bertindak sama seperti Hizkia, sama seperti yang dilakukan oleh Hizkia menutup semua yang menguntungkan lawan dan merugikan diri sendiri, maka saya dan saudara akan mengalami kemenangan. Kita akan menang di dalam peperangan dan kita akan lulus di dalam
ujian. Seperti dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-8, di sana dikatakan, Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi itulah yang harus saya dan saudara lakukan dalam kehidupan kita semua yang ada. Untuk kita lulus di dalam ujian, mari kita berpikir positif selalu. Semua apa yang diperkenankan oleh Tuhan di dalam ayat yang ke-8 ini, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itulah yang ada di dalam pemikiran, di dalam benak saya dan saudara, ada di dalam kehidupan saya dan saudara, sehingga kita akan lulus di dalam ujian yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Kemudian yang kedua, untuk cara kita lulus di dalam ujian, kita lihat yang kedua apa yang dilakukan oleh Hizkia. Hizkia dia membangun tembok dan menara. Hizkia membangun tembok dan menara. Di dalam ayat yang kelima, di sana dikatakan, dengan sekuat tenaga Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Jadi ayat yang kelima, dalam menghadapi peperangan yang besar itu, Hizkia dia fokus di dalam apa? Membangun tembok-tembok dan menara-menara kekuatan, ya, membangun tembok-tembok dan menara-menara kekuatan, sehingga apa? Sehingga justru dalam masa ujian yang diperhadapkan kepada Hizkia dia bisa menjadi lebih kuat. Dia bisa menjadi lebih kuat daripada yang sebelumnya. Dia bisa menjadi lebih kuat daripada yang sudah. Hizkia bisa kuat dengan dia membangun menara dan tembok-tembok yang ada. Ya, bukan karena kesalahan saya dan saudara maka kita bisa menghindari ujian itu. Sebaliknya, karena Tuhan sedang bermaksud untuk membawa kita ke level yang lebih tinggi, maka kita harus senantiasa membangun tembok di hadapan Tuhan. Tembok-tembok apakah yang ada yang harus saya dan saudara lakukan, seperti yang dilakukan oleh Hizkia yang ada. Dia membangun tembok menara-menara kekuatan yang daripada Tuhan. Bangun tembok manusia rohani saya dan saudara, itu yang dimaksudkan. Bangun ada kerohanian saya dan saudara di hadapan Tuhan. Bangun tembok pribadi hubungan saya dan saudara di hadapan Tuhan. Bangun tembok kedalaman di dalam kita mendalam akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam kita membaca, kita merenungkan, bahkan kita praktekkan firman Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Bangun juga menara di dalam secara jasmani dalam kehidupan kita. Bangun kesehatan saya dan saudara untuk hidup lebih bijaksana di dalam kita menjaga kesehatan saya dan saudara, mengikuti aturan-aturan yang bisa membuat saya dan saudara bisa sehat. Kita bangun di dalam keuangan saya dan saudara untuk senantiasa lebih lagi bijaksana di dalam mengatur keuangan saya dan saudara. Kita membangun menara pekerjaan saya dan saudara, memberikan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan yang lebih optimal, yang menjadi manusia-manusia pekerja-pekerja yang berpotensi, yang memberikan yang terbaik di dalam pekerjaan yang saya dan saudara hadapi. Bangun menara pernikahan dan keluarga saya dan saudara yang senantiasa menjadi pernikahan keluarga yang bahagia. Bangun tadi saya katakan menara kesehatan saya dan saudara, dan terlebih lagi kita mau bangun menara kehidupan rohani dan hubungan kita kepada Tuhan, pelayanan kita kepada Tuhan. Ya saudaraku, mari hari ini kita ambil keputusan justru melalui ujian yang sedang saya dan saudara atau yang akan saya dan saudara hadapi. Kita harus bertumbuh lebih kuat lagi. Kita harus lebih tangguh lagi di hadapan Tuhan. Kita harus lebih lagi berkenan kepada Tuhan. Kita harus lebih lagi menyenangkan akan hati daripada Tuhan. Sehingga akhirnya kita bisa dibawa Tuhan pada kemuliaan demi kemuliaan yang lebih besar lagi. Pada iman yang lebih tinggi lagi di dalam kehidupan saya dan saudara. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang ketiga kita lihat di sini
caranya untuk kita lulus di dalam ujian yang seperti dilakukan oleh Hizkia di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 di sana dikatakan, ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan memenangkan hati mereka dengan kata-kata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita dalam melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Jadi saudaraku, dalam peperangan itu Hizkia dia bisa mengajak para panglima untuk memperkatakan perkataan iman. Jadi yang ketiga, Hizkia dia mengajak para panglima untuk memperkatakan perkataan iman. Jadi saudaraku, dalam peperangan yang harus saya dan saudara hadapi, yang harus kita hadapi terus menerus, kita harus memperkatakan terus menerus, kita memperkatakan perkataan iman. Kita terus menerus memperkatakan perkataan iman. Sekalipun belum kita melihat, belum jelas di depan mata saudara, secara kasat mata, secara jasmani, kita belum melihat apa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saya dan saudara, berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi saya dan saudara. Tetapi mari kita perkatakan iman. Kita perkatakan terus menerus, memperkatakan perkataan iman. Jangan kita salah mengucapkan. Jangan kita malah mengucapkan perkataan-perkataan yang bisa melemahkan iman percaya saya dan saudara, yang bisa melemahkan diri kita sendiri. Hari ini saudaraku, mari kita mulai memperkatakan iman. Kita terus menerus memperkatakan iman. Di tengah-tengah kesulitan yang harus kita lakukan, mari seperti yang dilakukan oleh Hizkia, perkatakan iman. Perkataan iman di hadapan Tuhan. Kita terus katakan untuk pribadi saya dan saudara, pergumulan hidup, ujian saya dan saudara yang ada, untuk keluarga saudara, untuk keuangan kita, untuk pekerjaan, untuk pelayanan kita, untuk gereja kita, dan lain sebagainya. Apapun yang ada, mari kita tetap perkataan iman untuk kehidupan saya dan saudara. Saya yakin kalau kita terus menerus memperkatakan perkataan iman, memperkatakan perkataan yang positif, yang baik terhadap diri saya dan saudara, terhadap keluarga kita, atau terhadap apapun yang ada dalam kehidupan kita, maka semakin hari Tuhan akan semakin berkarya. Semakin hari Tuhan akan berkarya lebih dahsyat lagi dalam kehidupan kita. Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru terus dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa semakin menjadi berkat. Kita semakin memberkati orang lain, semakin menjangkau jiwa-jiwa untuk senantiasa datang kepada Tuhan, semakin memperluas kerajaan Allah dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Mari kita terus lakukan itu. Tetapi kita juga harus sadar bahwa sama seperti kita memperkuat diri kita dengan mengucapkan perkataan iman yang positif, maka di saat yang sama musuh juga sudah dikalahkan. Hai maut, di manakah sengatmu? Maut itu sudah dikalahkan. Ya saudaraku, kita akan berusaha untuk maut itu atau musuh yang ada, kuasa kegelapan, dosa itu akan dilemahkan kita dengan kita mengucapkan suatu perkataan-perkataan positif. Tetapi kalau kita lakukan perkataan-perkataan yang negatif, maka itu tidak akan terkalahkan. Jadi ya saudaraku, di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-18 di sana dikatakan, ayat yang ke-9 sampai ayat 9. Kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-9, ayat yang ke-18, di sana, di saat kita lihat di sana, musuh juga mereka akan berusaha memperlemah akan Hizkia yang ada, memperlemah Hizkia dengan mengucapkan perkataan-perkataan yang negatif yang ada. Saudaraku, kalau kita lihat di sana ya,
Jadi di sana cara musuh dia membuat mereka lemah. Musuh yang ada membuat Hizkia dan pasukannya mereka lemah. Jadi di sana dengan cara mengucapkan perkataan-perkataan negatif. Kalau kita lihat di sana, perkataan-perkataan negatiflah yang akan bisa iblis pakai untuk melemahkan iman kita sehingga kita gagal di dalam ujian yang ada. Nah, saudaraku, tetapi saya percaya dalam strategis iblis untuk mengagalkan kita di dalam ujian yang ada adalah menanamkan ketidakpercayaan kepada Tuhan dan penipu. Tetapi saya dan saudara, kalau kita terus memperkatakan perkataan iman, maka kita akan menang. Kita akan kalahkan kuasa kegelapan itu, atau iblis itu bisa terkalahkan. Dia akan berusaha membuat Iblis akan berusaha membuat saya dan saudara ragu, sehingga kita tidak memiliki integritas sebagai apa saja di dalam kehidupan saya dan saudara, sehingga kita bisa gagal yang ada. Tapi saya percaya pribadi saya dan saudara, kita senantiasa bisa menang. Kita menang daripada kuasa iblis. Kita akan menang, saudaraku. Jadi tujuan daripada iblis sehingga supaya saya dan saudara bisa keluar dari kehidupan rohani saya dan saudara, kedekatan kita kepada Tuhan. Tapi itu tidak akan terjadi. Tuhan akan senantiasa menjadi tempat yang terindah dalam kehidupan kita kalau perkataan iman itu terus ada dalam kehidupan kita. Tuhan di atas segala-galanya, sehingga kita bisa senantiasa menerima berkat-berkat yang luar biasa, anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang keempat, kita lihat yang keempat, yaitu Hizkia dia berdoa dan berseru kepada Tuhan. Dia berseru kepada surga yang ada. Ayat yang ke-20 kita lihat di sana, ayat yang ke-20. Tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada surga. Ya, saudaraku, yang keempat, Hizkia berdoa dan berseru kepada surga. Berdoa dan berseru, dia berdoa dan berseru. Ini adalah rahasia untuk menang di dalam peperangan. Ini adalah rahasia untuk menang di dalam ujian yang ada, untuk lulus di dalam ujian. Tapi saudaraku, seringkali kita lupa melakukan itu. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan lupa melakukan itu. Ketika Hizkia dia berdoa dan berseru kepada surga, dia berseru kepada Tuhan. Apakah Tuhan biarkan? Apakah Tuhan tidak menolong Hizkia? Tidak, saudaraku. Di dalam ayat 21 sampai ayat 22, kalau saudara baca di sana, ketika Hizkia dia berseru, dia berdoa kepada surga, maka campur tangan Tuhan mulai nyata. Campur tangan Tuhan itu nyata. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita juga berdoa dan kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa dan berseru kepada surga, di dalam peperangan yang harus saya dan saudara hadapi, atau yang sedang saya dan saudara hadapi, ujian demi ujian yang kita hadapi, maka Tuhan akan berperang dan memberikan kemenangan kepada kita. Dan Ia akan mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru aspek-aspek kehidupan saya dan saudara. Kita dilindungi, kita diproteksi oleh Tuhan. Saat itulah kita dinyatakan lulus ujian. Saat kita mengalami kemenangan demi kemenangan, lulus ujian itu ada dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kita lulus ujian, maka Tuhan akan membawa kita kepada apa? Tadi saya katakan, kepada tingkat atau kepada level yang lebih tinggi lagi, sehingga kita akan mengalami suatu perubahan-perubahan atau terobosan-terobosan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita akan diperbarui semakin hari, kehidupan kita semakin berkenan kepada Tuhan. Dosa itu menjauh dari kita. Kita menjauh dari dosa. Kita hidup senantiasa berkenan kepada Tuhan, dan berkat Tuhan yang luar biasa Tuhan nyatakan. Di dalam ayat yang ke-23, kalau kita lihat di sana ayat yang ke-23, banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan dan barang-barang berharga untuk Hizkia Raja Yehuda itu. Sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa. Jadi saudara, ayat yang ke-23 inilah yang Hizkia terima ketika lulus ujian. Sejak kita lihat di sana, sejak saat itu ia diagungkan oleh semua bangsa yang ada. Jadi ini maksud Tuhan. Tuhan memberkati seperti Hizkia. Tuhan juga memberkati saya dan saudara dengan
ujian yang ada, yaitu supaya kita lulus, kita bisa lulus dan kita naik level, kita bisa ke tingkat yang lebih tinggi lagi, sehingga kita bisa mengalami terobosan demi terobosan, kita berkemenangan dan berkat yang jauh lebih besar, yang berkat yang dahsyat, berkat yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Dari sebelum yang kita alami itu, Tuhan sudah siapkan bagi saya dan saudara lebih besar lagi, dan kita akan terus dibawa kepada kemuliaan demi kemuliaan, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Jadi mari kita lakukan firman Tuhan supaya kita bisa lulus ujian, sehingga kita akan naik kepada tingkat yang lebih tinggi lagi. Kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan, kita akan mengalami berkat Tuhan, dan terus dibawa Tuhan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang luar biasa. Amin. Sampai di sana firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang saya dan saudara sudah dengar pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan bagi kami pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kembali lagi Tuhan boleh nyatakan bagi kami. Tuhan, kami ingin senantiasa sebagaimana firman Tuhan Hizkia boleh mengalami kemenangan di dalam ujian yang harus dihadapi. Kami yakin dan percaya hal yang sama juga. Kami mengalami kemenangan demi kemenangan atas ujian, atas semua yang kami hadapi, masalah demi masalah, problema hidup kami yang ada Tuhan. Saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan sudah tolong kami, Tuhan sudah jamah kami. Kami ingin memperkatakan atau mempraktekkan firman Tuhan yang kami boleh terima pagi hari ini Tuhan. Karena kami ingin lulus di dalam ujian kami. Kami ingin senantiasa lulus, berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh naik kepada level yang lebih tinggi lagi. Roh Kudus mampukan kami, Roh Kudus berkarya bagi kami. Kalau ada yang lemah Tuhan, kuatkan umat-umat-Mu, siapapun yang menyaksikan akan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan, yang lemah dalam nama Yesus kuatkan iman mereka. Yang susah hiburkan Tuhan. Yang sakit kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah dan sembuhkan. Apapun yang dialami umat-umat-Mu, yang dialami kami semua yang ada, kami boleh berserah kepada Tuhan. Kemenangan demi kemenangan kami boleh raih. Terima kasih Roh Kudus meteraikan lebih jauh firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Penuh dengan iman kami mau kami sudah terima dan lakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Semua yang berkati dan percaya Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ya, puji Tuhan, saudara sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Dan kita berdoa terus, kita berharap kepada Tuhan biar kita kembali dapat beribadah tatap muka langsung. Nah, Tuhan tolong biar keadaan ini akan segera baik, sehingga kita bisa beribadah secara langsung pada waktu-waktu yang akan datang. Dan masih seperti apa yang sudah kita laksanakan dalam masa PPKN ini, ibadah hari Sabtu doa jam 3 ya, di secara tidak langsung. Kemudian hari Sabtu jam 7 malam kaum bapak ibu 2 minggu sekali, dan kaum pemuda remaja juga mereka adakan kegiatan mereka dengan sekolah minggu jam pagi hari atau hari Minggu dengan seperti masih secara tidak langsung oleh guru-guru sekolah minggu. Dan kiranya Tuhan tolong kita supaya kita tetap kuat, kita tetap semangat, kita tetap mengerjakan bagian kita dimanapun kita berada. Tuhan menyertai kita. Kita bangkit berdiri semuanya, kita akhiri ibadah kita dengan doa. Kita menyanyi itu lagu Kami Naikkan Syukur Kepadamu. Kami naikkan syukur
kepadamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukur sebab kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Haleluya Tuhan Yesus. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu saja Tuhan. Kami mengucap syukur buat rahmat dan anugerah-Mu kepada kami. Kami boleh ada sampai saat ini semua adalah karena anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya bajikan kemurahan belaka akan mengikuti kami seumur hidup kami, sepanjang umur hidup kami. Kemurahan-Mu ada bersama dengan kami sampai Engkau datang kembali. Berkati seluruh umat-umat-Mu Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada Bapa, kami tidak dapat berjumpa secara fisik, secara langsung, tetapi kuasa-Mu ada bersama dengan umat-umat-Mu, menyertai mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, hamba berdoa yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit jamah dan sembuhkan. Biar mereka boleh mengalami zaman yang heran dari Tuhan, yang sedang dalam pergumulan apapun yang mereka hadapi, persoalan apapun Tuhan. Biar mereka mendapatkan solusi, jalan keluar. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat kemurahan dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kekuatan kuasa Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semuanya untuk bersama dengan Tuhan buat selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.